Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puji Rizka, BP 1910541013. Saya dari Ilmu Ekonomi kelas E1, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Kampus 2 Universitas Andalas. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menyikapi persoalan wabah virus COVID-19 dilihat dari perspektif Pancasila. Wabah corona atau COVID-19 sudah terpapar di setiap negara. Setiap negara sudah atau sedang menghadapi persoalan bahaya COVID-19 tersebut. Banyak upaya yang dilakukan secara kuratif dan preventif oleh pemerintah dan swasta dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Bangsa Indonesia yang mayoritas penduduk muslim, lebih dari 87% ikut ambil bagian dalam mencegah penyebaran virus COVID-19 tersebut. Sesuai dengan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, bagaimana cara saya menyikapi persoalan wabah virus COVID-19 dilihat dari perspektif dasar negara Pancasila? Berdasarkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, serangan virus corona di seluruh dunia dan sekarang menjadi wabah yang sangat berbahaya di negara kita tercinta. Sungguh tidak akan pernah terlupakan. Ideologi dan falsafah hidup kita, yaitu Pancasila, saat ini sungguh sedang diuji kepada seluruh bangsa Indonesia, di seluruh pelosok tanah air kita. Jika kita sungguh-sungguh mengakui ketauhidan Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita seluruh bangsa Indonesia harus betul-betul ikhlas dan tawakal menerima musibah dan wabah virus corona ini sebagai bagian dari ketentuan dan takdir dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kita tidak bisa menerima semua ini sebagai sesuatu yang di luar kekuasaan dan nalar kita sebagai manusia biasa, maka hanya akan ada dua kemungkinannya, di mana kita bisa mengalami pecah pembuluh darah di otak atau sakit jiwa. Yang kedua, berdasarkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kita bangsa Indonesia betul-betul memiliki rasa dan kepekaan sebagai manusia yang adil dan beradab, maka inilah saatnya kita membuktikannya. Apakah kita sudah adil dan sungguh beradab? Jika kita tidak bisa menahan diri untuk tidak sering keluar rumah, apalagi berkumpul dalam keramaian, supaya tidak memperparah penularan dan penyebaran virus corona, dengan diberlakukannya program PSBB, pembatasan sosial berskala besar, serta program distancing, kita seharusnya mematuhi itu, karena itu semua perintah dari Kepala Negara Republik Indonesia, yaitu Presiden Indonesia sebagai pemimpin tertinggi di bawah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, berdasarkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Membuktikan eksistensi dari sila ketiga, yakni Persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia sungguh-sungguh diuji persatuannya dalam menghadapi ujian yang tidak mudah dari Tuhan yang Maha Kuasa sekarang ini. Kemudian, dengan partisipasi dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, menjadi tugas dan tanggung jawab Presiden beserta para menteri kabinet dan seluruh jajaran pemerintahannya. Yang keempat, penerapan sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk mengimplementasikan dan mewujudkan sila keempat dari falsafah hidup bangsa kita Pancasila, bisa kita lihat dari kepatuhan masyarakat merupakan cara terbaik melawan virus corona. Kebijakan social distancing, lockdown, dan sebagainya merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Partisipasi dan kepatuhan rakyat terhadap pemimpinnya merupakan salah satu perlawanan melawan virus corona ini. Pemerintah diharapkan bijaksana dalam menghadapi wabah ini, termasuk efek yang ditimbulkannya.
Yang kelima, berdasarkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui berbagai langkah strategis dan taktis demi masa depan Indonesia. Berdasarkan rekapitulasi dari berbagai informasi yang beredar, prediksi wabah virus corona ini bisa berlangsung hingga puncaknya, kemudian menurun dalam durasi yang paling pendek 6 bulan ke depan. Langkah strategis dan taktis pemerintah Republik Indonesia demi masa depan Indonesia dengan cara memberi jaminan pelayanan kesehatan, jaminan ketersediaan bahan pokok pangan, jaminan keamanan, jaminan ketersediaan listrik BBM dan gas, jaminan ketersediaan sistem telekomunikasi dan teknologi informasi, jaminan insentif dan bantuan ekonomi.